Hai, aku Ancelina Simbolon, panggil aku Ancelina, dengan NIM 2023727003 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dalam pendidikan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester manajemen pendidikan. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dan hakikat perencanaan. Nah, istilah perencanaan menurut Coleman Woodbury mendefinisikan perencanaan the process of preparing in advance and in a reasonably systematic fashion recommendation for policies and courses of action with careful attention given to their possible byproducts, side effects, or spillover effects. Nah, dalam artian, dalam sebuah perencanaan akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Nah, oleh karena itu, setiap perencanaan harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dari implementasi rencana yang dibuatnya. Selanjutnya ada pengertian perencanaan menurut Setiadi. Nah, menurut Setiadi, perencanaan merupakan gambaran yang ingin diusahakan sebagai penentu jalan agar tidak kehilangan kendali. Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan sebagai rangkaian yang dipersiapkan untuk menentukan hal yang ingin dicapai sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, serta dapat melihat tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Nah, dalam berorganisasi atau aktivitas dari manajemen yang paling penting dilakukan adalah membuat perencanaan yang mana di dalamnya terdapat strategi yang digunakan serta rencana kerja organisasi. Perencanaan ini merupakan tahapan awal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan adalah bagian dari proses pengambil keputusan untuk kepentingan masa depan. Nah, selanjutnya, perencanaan juga diartikan sebagai kegiatan pengelolaan kebijakan untuk menentukan hasil seperti yang ditargetkan untuk mencapai cita-cita dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Nah, rencana pendidikan merupakan implementasi dari pemikiran yang logis, tahap perubahan dari kegiatan yang didasari oleh pemikiran yang rasional dengan analisis sistematis menjadikan hasil yang lebih efektif dan efisien. Nah, perencanaan pendidikan merupakan modal awal dalam menentukan atau mengarahkan tujuan yang diinginkan. Perencanaan pendidikan merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu proses pengelolaan dan disusun dengan sistem yang teratur agar dapat menghasilkan dukungan terhadap pembangunan suatu pendidikan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, menimbang, memutuskan. Hasil yang ingin diambil harus mempunyai konsistensi internal yang berhubungan dengan sistematis dengan keputusan-keputusan yang lebih baik dari dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lainnya. Nah, perencanaan yang baik dapat mendapatkan proses yang nantinya dilakukan dengan terstruktur sehingga hasil yang diinginkan dapat maksimal. Oke, tahap pembahasan selanjutnya adalah bagian B, yaitu pentingnya perencanaan. Nah, perencanaan ini meliputi kegiatan yang akan dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Yang menunjukkan bahwa perencanaan adalah awal dari proses-proses rasional yang mengandung sifat yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Dalam perencanaan pendidikan merupakan hasil kesepakatan dan pengertian dari personal atau dari warga sekolah yang berhubungan tentang apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, perencanaan ini merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya secara efektif untuk mencapai tujuan. Nah, seperti yang dapat kita lihat dalam layar, dalam jangkauan perencanaan dapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka pendek merupakan perencanaan jangka waktu yang singkat. Perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuatkan untuk jangka 3 tahun sampai dengan 7 tahun. Dan perencanaan jangka panjang dibuat untuk waktu 8 sampai 25 tahun. Maka dari itu, proses dalam melakukan perencanaan harus melibatkan banyak orang yang harus menghasilkan banyak program-program yang berpusat pada peserta didik yang menjadikan jalan istimewa yang terus berkembang dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan.
Kerjasama dalam perencanaan pendidikan adalah dengan melibatkan asal institusi seperti Dinas Pendidikan pada pemerintahan dan para pengajar di sekolah. Dengan tujuan sekolah dilibatkan dalam perencanaan, karena itu warga sekolah bertanggung jawab atas perencanaan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, ini mengakibatkan perasaan ikut memiliki dan dapat memberikan dorongan kepada para pengajar ataupun warga sekolah untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil untuk membangun kerjasama yang baik dan membuat perencanaan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Maka diperlukan personal perencanaan yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang perencanaan pendidikan agar dapat menentukan dengan tepat apa yang harus dikerjakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama yang melibatkan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara atau siapa yang dapat melakukan. Perencanaan inilah yang penting untuk menetapkan tujuan, mengembangkan tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dengan demikian, suatu pekerjaan akan berhasil manakala semua terlibat dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, topik yang ketiga yaitu langkah-langkah perencanaan dalam penelitian. Nah, dalam perencanaan pada suatu proses dapat dilihat dari skema pada gambar. Nah, pada gambar kan tertera, yang pertama itu ada manajemen, kemudian dari manajemen ke fungsi perencanaan. Nah, dari fungsi perencanaan dan manajemen ini terbagi menjadi dua, ada konsep planning dan proses planning. Nah, konsep planning ini juga terdiri dari beberapa seperti nature and process, yang kedua objektif, yang ketiga strategi, dan yang keempat policies. Sedangkan proses planning terdiri dari tiga, yang pertama meramalkan atau premising, yang kedua pembuatan keputusan atau decising, dan yang ketiga pembuatan perencanaan efektif atau making planning efektif. Nah, dalam proses penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahap menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, tahap merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Inilah tahapan yang dilakukan dalam perencanaan sebagai alat dari tercapainya hasil dari tujuan yang diinginkan. Nah, baik buruk atau berkualitas tidaknya pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh sistem kelola pendidikan, akan berkembang baik manakala dilaksanakan melalui sistem yang baik oleh pengelola yang bersih dan profesional. Demikian penjelasan materi dari saya tentang perencanaan dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih.